akan membahas yaitu cerita Hikmah dari Iman kepada Malaikat. Nah, teman-teman, tentunya sesungguhnya tidak ada satupun aktivitas yang di dunia ini kecuali yang berkaitan erat dengan tugas malaikat. Nah, karena merekalah yang memengaruhi dalam pengaturannya di dunia. Nah, maka hubungan mereka dan alam manusia sangatlah berpengaruh. Nah, mereka yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk keberibadatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan mereka yang sempurna kepadanya. Nah, oleh karena itu, malaikat senantiasa menyertai kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Nah, di antaranya jalinan hubungan terjadi kepada malaikat dan manusia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, malaikat mencintai kaum mukminin. Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi artinya, sesungguhnya apabila Allah mencintai hambanya, maka dia akan memanggil Jibril seraya berseru, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya, kemudian dia berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit mencintainya, bahkan kecintaan tersebut juga diberikan kepada penghuni. Lalu yang kedua, yaitu malaikat mendoakan dan mengampuni bagi kaum mukminin. Dijelaskan dalam Quran Al-Hajjab ayat 43 dan Quran Asy-Syura ayat 5 dan Quran surat Al-Ghafir ayat 7 sampai 9. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi artinya, sesungguhnya para malaikat, semut yang ada di tiang yang di liangnya, dan bahkan ikan yang ada di lautan, mereka senantiasa mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Quran surat At-Tarib, hadis riwayat At-Tarib dan Adiyah Al-Magsi, serta disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, di sini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang dalam saf pertama atau saf sholat pertama. Nah, lalu dijelaskan juga dalam hadis riwayat Ahmad, Dawud dan Ibnu Majah serta disahihkan dalam Syekh Albani, yaitu yang artinya para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat sholatnya dan belum berhadas atau belum berdiri, dengan ucapan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia. Nah, di situ. Lalu yang keempat, malaikat menyaksikan majelis ilmu kaum mukminin. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya yang berbunyi, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid dengan maksud untuk membaca Al-Quran dan saling bertadarus, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan rahmat serta malaikat yang akan menaungi dengan sayapnya, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di hadapan para makhluk yang lain yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu selanjutnya yang kelima, yaitu malaikat yang mencatat kaum mukminin yang menghadiri sholat Jumat. Nah, ini bagi para laki-laki. Nah, gitu kan? Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi artinya, apabila datang hari Jumat, maka setiap pintu masjid dijaga oleh para malaikat yang akan mencatat setiap orang yang pertama kali datang dan orang-orang yang sesudahnya. Dan apabila masih duduk untuk memulai khutbah, maka mereka pun akan menutup buku catatannya dan bersegera datang untuk mendengarkan khutbahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang keenam, yaitu malaikat yang berperang bersama kaum mukmin untuk meneguhkan hati mereka. Dalam surat Al-Anfal ayat 9 sampai 12, Quran surat Al-Imran ayat 123 sampai 127, lalu Quran surat Al-Hajjab ayat 9. Nah, Rasulullah SAW sendiri pun bersabda yang berbunyi artinya, ini adalah Jibril yang sedang menuntun kudanya dengan membawa perlengkapan perang. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Lalu berdasarkan hal tersebut, maka iman kepada malaikat bagi orang mukmin mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, mengetahui keagungan Allah, kebesaran dan kekuasaannya, karena pada hakikatnya keagungan atau kemuliaan makhluk seperti malaikat merupakan keagungan penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas perhatiannya kepada manusia yang telah dengan menugaskan malaikat untuk memelihara, mencatat amal dan perbuatan kemaslahatan manusia. Lalu yang ketiga, mencintai malaikat karena ketinggian peribadatan mereka kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, istiqomah. Yang kelima, sabar. Yang keenam, waspada pada kehidupan yang dunia yang bersifat fana dan tidak kekal, yaitu ketika malak al-maut mencabut nyawanya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang mukmin, amin ya robbal alamin, harus semakin giat mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan beriman dan beramal soleh.